Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Arman Husein dengan nomor stambuk 040202000491 dari kelas B8. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk tindak lanjut saya sebagai mahasiswa, saya akan menjelaskan mengenai tugas fungsi hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum pada video ini. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, pada menit keberapa pada video dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai a tool of social control, a tool of social engineering, fungsi hukum sebagai simbol, dan hukum sebagai mekanisme integrasi? Dan jelaskan dua di antara fungsi hukum tersebut. Jawabannya ialah yang pertama, penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control terdapat pada menit ke-10.24 sampai menit ke-19.56. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social engineering terdapat pada menit ke-19.58 sampai menit ke-26.35. Yang ketiga, penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai simbol terdapat pada menit ke-26.36 sampai menit ke-30.20. Dan yang keempat, penjelasan fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi terdapat pada menit ke-30.23 sampai menit ke-36.53. Berikutnya penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control. Artinya, fungsi hukum di sini adalah sebagai alat pengendalian sosial, yang mana merupakan penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau hukuman apa yang diberikan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian fungsi hukum sebagai a tool of social control ini menurut Ahmad Ali ada 4 hal. Yang pertama adalah hukum menjalankan fungsinya bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang juga melaksanakan fungsi pengendalian sosial. Yang kedua, hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh kekuasaan dalam wujud hukum tertulis atau perundang-undangan. Dan yang keempat adalah hukum dijalankan sendiri dari bawah oleh masyarakat itu sendiri dalam wujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Menurut Roscoe Pound, konsep a tool of social engineering adalah hukum harus memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum serta sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Jadi, hukum di sini adalah sebagai rekayasa untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound? Jawabannya ialah implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound itu ada 4 poin. Yang pertama adalah mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Artinya, hukum itu harus melihat dan mempelajari apa saja sebenarnya efek sosial yang terjadi di masyarakat akibat dari lembaga serta ajaran-ajaran hukum yang telah dibuat. Yang kedua adalah melakukan studi sosiologi dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Artinya, ketika sebuah lembaga akan merancang sebuah perundang-undangan, maka ada baiknya melaksanakan sebuah penelitian atau pendekatan sosiologi agar efektif dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus mencakup tahapan-tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam naskah akademik yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan studi tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Jadi, agar peraturan perundang-undangan yang dibuat itu efektif, maka harus melakukan studi terlebih dahulu. Contohnya ketika DPRD dari kota A melakukan studi ke DPRD ke kota B dan melihat bagaimana keefektifan dari peraturan perundang-undangan di kota tersebut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan sejarah hukum. Dalam hal ini yang harus kita pahami adalah objek sejarah hukum itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi kita harus melihat bagaimana pemberlakuan hukum pada masa lalu
sehingga dapat disesuaikan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Contohnya adalah undang-undang mengenai teknologi informasi. Pada masa lalu, undang-undang ini belum ada dan baru ada pada masa kini. Nah, dan karena objek sejarah hukum ini seperti yang saya katakan tadi adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, maka kita harus melihat apakah perundang-undangan ini sudah mampu menjawab terhadap perkembangan teknologi informasi pada masa yang akan datang atau belum. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi? Pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi yaitu terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Jadi, hukum sebagai integrasi harus mampu menyatukan berbagai kepentingan masyarakat tersebut. Dalam penerapannya ada 2 poin. Yang pertama adalah penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik. Contohnya adalah ketika Persia membeli barang dari Aida, kemudian Persia membayar harga barang tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Aida. Maka dalam hal ini tidak ada konflik yang terjadi, karena Persia membayar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah penerapan hukum dalam hal terjadinya konflik. Contohnya adalah ketika Hikmah meminjam uang dari Zarah, lalu sudah sampai waktu yang telah ditentukan, tetapi Hikmah belum lagi mengganti uang yang ia pinjam dari Zarah. Maka hal ini akan menimbulkan konflik karena Hikmah telah mengingkari perjanjian yang telah ia tentukan. Jadi intinya adalah ketika hal tersebut terjadi dalam masyarakat, maka hukum harus hadir untuk memberikan integrasi. Pertanyaan yang keempat adalah apakah yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol dan berikan contoh yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum sebagai simbol artinya adalah di mana simbolisasi mencakup proses-proses pada seseorang menerjemahkan atau mengartikan suatu istilah sederhana tentang hubungan sosial atau fenomena-fenomena lain yang timbul dan interaksinya dengan orang lain. Penyimpulan tersebut akan memudahkan pelaksanaan hukum untuk menerapkan simbol hukum tertentu atas suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebuah kejahatan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut. Contohnya ialah yang pertama, sang pelaku mempersiapkan bom. Kemudian yang kedua adalah sang pelaku membawa bom tersebut ke tempat yang ingin ia tuju. Kemudian yang ketiga, sang pelaku menyalakan bom tersebut dan kemudian bom tersebut meledak. Dan yang keempat adalah orang-orang yang ada di sekitar bom tersebut meninggal dunia. Jadi dari sini kita bisa melihat yang pertama yang pelaku itu lakukan ialah mempersiapkan, yang kedua dia menuju kepada tujuan, yang ketiga dia melakukan tindakannya atau melaksanakan tindakannya, dan yang terakhir ada akibatnya. Jadi dengan memahami peristiwa tersebut, maka akan memudahkan pelaksanaan hukum dengan menerapkan simbol hukum. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.